حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkamit tanzili ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali berkenan untuk menyatukan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita di malam hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaAllah. Allahumma amin. Jemaah sekalian, sebagaimana kita yakini bersama bahwa kita akan hidup dua kali. Hidup yang sekarang kita sedang jalani dan nanti setelah Allah bangkitkan dan kita wafatkan itu akhirat. Yang dua kehidupan ini punya karakter yang berbeda. Dari sisi waktunya kita tahu hidup dunia ini sementara yang kita nggak tahu akan berakhir kapan. Kalau di akhirat itu waktunya tidak ada batas akhir abadi. Juga berbeda dalam kaitan karakter hubungan dengan Allah. Untuk kehidupan dunia ini hubungan dengan Allah adalah hubungan kerja, hubungan amal. Di akhirat nanti tidak ada lagi beban kerja. Akhirat adalah waktu kita untuk menerima hasil kerja kita. Nah, dua karakter ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surat yang ke-9 ayat yang ke-105. Taubah Allah katakan wa qul i'malu fa syarallahu amalakum wa rasulul mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad sampaikan kepada umatku, beramallah kalian di dunia ini. Maka Allah akan mengetahui. Yaitu Rasul dan orang-orang mengetahui. Dan nanti kalian akan dikembalikan lagi setelah mati kepada zat yang mengetahui alam gaibnya kepada Allah. Dan di akhirat nanti akan diberitakan kalian tentang semua hasil kerja kalian, hasil amal kalian. Karena itu di dunia ini adalah waktu yang nggak lama untuk bisa kita berbekal. Untuk bisa hidup akhir abadi. Di akhirat itu hanya dua saja, kalau nggak baik ya buruk, gak neraka, ya surga, itu abadi. Nah ini ditentukan oleh amal-amal baik dunia. Nah, maka itu amal yang sementara ini menentukan kehidupan yang abadi, baik atau buruk. Nah amal-amal baik yang dunia yang akan bisa menjadi satu-satunya bekal untuk bisa hidup baik di akhirat itu harus amal yang bernilai ibadah. Itulah karenanya Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan mereka kecuali satu agar mereka ibadah di dunia ini. Nah, untuk kepentingan yang begitu urgen untuk hamba Allah kita ini, Allah utus Rasul untuk menjelaskan bagaimana ibadah itu. Maka ibadah itu hanya dengan mengikuti aturan Rasul saja. Nah, namun ibadah kita yang sudah kita pastikan sebuah aturan, itu nanti penentunya saat kita mati. Nah, kematian baik itu menentukan kondisi baik di akhirat. Dan sebaliknya juga, mati buruk berarti di akhirat akan buruk.
Hal ini Nabi jelaskan hadis riwayat Muslim, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba Allah itu Allah bangkitkan nanti dari kiamat dengan kondisi persis kondisi bagaimana mati. Maka mati baik itu harus dikawal. Maka dalam Islam orang mati dikawal. Di saat sakit didoakan, saat mau mati ditalkin agar saat mati itu dia masih ada hubungan dengan ibadah. Karena itulah jamaah sekalian, maka harus kita perhatikan benar. Aktivitas harian kita itu semuanya bernilai ibadah. Kenapa? Ajal kita itu tibanya nggak bisa kita prediksi. Sewaktu-waktu, nggak ada kaitan dengan sehat atau nggak sehat, muda atau tidak. Artinya sewaktu-waktu akan data ajal. Nah, kalau saat ajal tiba kita sedang nggak ada kaitan dengan ibadah ya sangat rawan. Maka itu ada satu hadis buat Muslim, Nabi menjelaskan, wa inna ahadakum layak malu bi amal jannah. Ada di antara kalian ada melakukan amal-amal surga, taat terus-terus di dunia. Hatta ma yakunu bain wa bainaha illa dir, sampai digambarkan batas dia dengan surga tinggal satu dasta saja. Tapi takdir mengatakan lain, di akhir dia melakukan keburukan. Jadi saat mati menentukan. Maka itu kalau kita bisa memastikan aktivitas harian kita itu apa saja bentuknya, kita kerja, kita ngajar, kita bantu suami, bantu istri, kita pastikan itu kita niatkan karena perintah Allah. Karena ibadah itu dua saja, ibadah itu dua, perintah Allah, larangan Allah. Jadi kalau kita melakukan amal itu pastikan karena perintah Allah atau meninggalkan amal, kalau meninggalkan larangan Allah, itu ibadah. Maka saat kerja membantu istri, kok kita niatkan karena perintah Allah, ibadah. Nah saat kita mati nanti, itu berarti dalam ibadah. Maka Allah, Nabi menggambarkan sebuah hadis sahih. Hadisnya riwayat Abu Dawud, termasuk hadis riwayat Bukhari dalam Adul Mufrad. Nabi menjelaskan ada 3 orang beraktivitas. Baik semuanya. Yang satu aktivitas kaitan dengan ibadah personalnya. Yang kedua beraktivitas dengan ibadah personal tapi bukan kaitan ibadah mahdhah. Kaitan ibadah mahdhah. Yang kedua aktivitas dengan kaitan tugas negara, tugas dari pemimpin. Nah, kata Nabi, 3-3 ada jaminan Allah. Hadisnya begini. Kata Nabi SAW, salasatun kulluhum dhamun Allah. Ada 3 orang ini yang ketiga dijamin Allah. In asya ruzika wa kufiya wa in mata adkhal jannah. Kalau dia saat melakukan aktivitas itu kok hidup, masih hidup berikutnya, dia akan dijamin Allah untuk berikan rezeki kecukupan. Tapi kalau mati dalam aktivitas maka dia surga. Siapa itu? Pertama, man kharaja il masjid. Ya, pertama yang keluar menuju ke masjid untuk sholat. Kata Nabi, maka dia akan jamin Allah. Kalau dia niatnya baik karena untuk perintah Allah dan sholatnya benar dengan aturan, maka jaminan Allah, dia kalau masih hidup sampai pulang akan dijamin rezeki kecukupan. Tapi kalau mati dimasukkan ke surga. Karena apa? Aktivitasnya karena Allah. Dan sholat ibadah mahdhah, ibadah. Jadi matinya saat dia melakukan ibadah. Yang kedua kata Nabi, man dakhala manzilahu atau baitahu fasallam au bisalam. Yang kedua, orang masuk rumahnya dengan membawa salam. Salam itu 2, memberikan salam atau membawa kedamaian. Ya, orang ini aktivitas pribadi pulang ke keluarganya, tapi membawa kedamaian. Saat masuk rumah, ya dijamin memberikan salam, dia memberikan rumah itu hak-haknya. Semua dipastikan terjamin kedamaian. Hak istri dikasih, hak anak dikasih, hak rumah dikasih. Nah kalau kata Nabi, dan jamin Allah, kalau dia hidup setelah itu, diberi kecukupan dan diberi rezeki. Kau mati masuk surga. Yang ketiga dalam tugas ini. Man kharaja bisa orang keluar rumah untuk menjalankan tugas negara berjihad, berjuang. Maka minun dia jamin Allah. Kalau dia
hidup dengan itu dia akan dapat jaminan rezeki dan kecukupan kalau mati surga. Karena itu, coba sekarang, maka pastikan aktivitas kita harian itu, semuanya kita pastikan itu, niatkan karena Allah. Perintah atau melarang, apa saja. Kita kerja atau apa saja. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan tentang aktivitas harian, yaitu doa. Doa itu ibadah. Dan mengatakan, doa wal ibadah. Nah, doa itu karena ibadah, maka pastikan kita menjadi kebiasaan harian kita. Dan doa itu ada dua. Doa sifatnya umum, dan doa sifatnya khusus. Yang umum itu artinya bahwa setiap gerakan kita ada doanya. Setiap gerakan. Mau keluar rumah, masuk rumah, mau makan, habis makan, masuk kamar kecil, keluar kamar kecil, mau tidur, cuma ada doanya. Nah, doa itu ibadah. Artinya berarti kita dapat pahala. Mau mati, saat kita tidur doa, surga. Masuk rumah, doa, surga. Maka itu pertama. Yang kedua, doa itu di samping dia akan dijamin Allah tadi, Allah juga menjamin 3 hal. Kenapa orang berdoa itu? Jaminnya pertama, diberi petunjuk, diberi kecukupan, dan dijaga dari setan. Maka kalau kita keluar rumah, doa kita, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Langsung dikatakan oleh malaikat kepadanya, laqad hudita wa kufita wa wukita. Engkau telah dapat jaminan petunjuk Allah, kecukupan, dijaga setan. Setan pun lari dari kita. Sementara setan itu menyertai kita kemana-mana. Ini pengganggu kita tuh. Itu akan hilang, akan terjauh kalau kita doa. Maka kalau kita masuk rumah menyebut nama Allah, setan nggak akan masuk sama kita. Tapi kata Nabi, man dakhala manzilahu, orang masuk doa basmalah akan bisa masuk setan dan mengajak teman-teman. Maka Nabi itu kalau kita lupa doa suruh mengqadha. Karena pentingnya ini. Kalau kita mau makan doanya apa? Bismillah. Bukan Allahumma barik lana, yaitu artinya doa Bismillah saja. Nah, kalau kita lupa, apa yang kamu? Setelah makan, Bismillahirrahmanirrahim awalahu akhirahu. Dijamin. Karena kalau nggak kita baca, setan makan bersama kita. Kalau kita nanti lupa, qadha apa? Dimuntahkan. Itu dua. Nah, saya akan ngajak pada kesempatan ini untuk membahas satu ibadah rutin kita. Mesti harus rutin. Yaitu tentang Quran. Dari Quran itu, Allah turunkan kepada kita dengan tujuan baik. Untuk kita jadikan apa? Petunjuk hidup. Quran itu firman Allah. Nah, nilai sebuah firman itu tergantung yang berfirman. Kalau ucapan ibu kita hormati, ucapan Pak RT kita hormati, kira-kira ucapan Allah harus lebih kita hormati kan itu. Nah itu Quran ini sebagai firman Allah turunkan kepada makhluk terbaik, Nabi Muhammad, yang membawa malaikat terbaik. Tujuannya untuk kebaikan kita manusia. Huda. Karena itu kita ini berarti nikmat besar sekali dari Allah yang wajib untuk kita syukur. Nah, kalau kita bersyukur, Allah jamin akan ditambah kebaikan-kebaikan. Nah, katakan la in syakartum, langsung dijamin akan tambah. Tapi kalau kata kufur, jaminannya adalah antap Allah. Nah, mensyukuri nikmat itu bukan cukup untuk mengucapkan terima kasih alhamdulillah, tidak. Tapi juga harus mempraktekkan, menggunakan nikmat itu untuk kepentingan yang Allah kehendaki, yaitu untuk jadi petunjuk. Nah, untuk Quran kita jadikan petunjuk, kita nggak bisa kita bawa Quran ya betul nggak bisa kan? Maka ada langkah-langkah, proses-proses yang harus kita lakukan hingga Quran bisa terpetunjuk. Nah, semua proses ini adalah ibadah yang semua berpahala besar. Apa proses itu? Ini harus menjadi rutinitas kita ya. Bisa harian, bisa pekanan. Nah, pertama yang wajib kita lakukan agar Quran menjadi yang pertama, belajar. Membacanya, belajar tajwidnya,
belajar maknanya, belajar maksudnya, hingga dan justru. Dan saat kita belajar Quran, Allah nggak boleh kita nikmat sendiri, harus kita ajarkan. Jadi Allah itu ketika Allah berikan kemudahan untuk belajar, nggak boleh kita nikmat sendiri, harus kita ajar. Maka pertama ada kita harus punya rutinitas untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Nah, kalau kita lakukan, itu dijamin Nabi makhluk terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebab karena itu yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Ya, belajar tentunya dari membacanya, dari maknanya. Itu pertama. Harus menjadi rutinitas kita. Dan itu harus, karena rutinitas harus kita berikan waktu khusus. Jadi untuk Al-Quran ini, jangan kita menunggu kesempatannya. Gak sempat kita. Tapi wajibkan waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau dunia, itu ada wajibkan waktu enggak? Satu hari berapa jam itu? 8 jam kan? Nah untuk kepentingan dunia yang belum tentu akhir kita wajib. Tapi untuk Quran masa kita enggak mampu wajib. Pastikan waktu khusus jangan diganggu. Karena kalau kesempatan enggak sempat kita. Ada aja dunia. Nah karena kita waktu khusus, nah, kita enggak tergesa-gesa. Maka membaca, kita target baca 10 lembar. Target ini misalnya. Kalau kita enggak berikan khusus, kita tergesa-gesa. Jika apa? Baru dapat lembar di YouTube. Karena kan begitu kan? Karena kita enggak pastikan waktunya. Maka untuk orang pastikan waktunya. Untuk dunia kita pastikan kenapa? Nah, pertama belajar. Kedua, membaca dan mendengarkan. Ini perintah Allah. Ibadah. Allah katakan, utlu. Mau baca yang diwahyukan itu. Allah akan menarik rotil Quran, baca dengan baik. Nah, membaca ini atau semua aktivitas yang karena kita menjaga Quran sebagai sarana untuk ini semua pahala besar ya. Allah katakan Quran itu semua barokah. Surat 38 ayat 29. Kitab 38 itu surat Shad ya, ayat 38 ayat 29. Kitabun anzalna ilaika mubarakun. Quran ini kamu turun kemudian penuh barokah. Maka belajarnya barokah. Menjadi umat yang terbaik, membacanya barokah. Baca Quran itu beda dengan baca yang lainnya. Baca itu ibadah. Bapak baca hadis nggak ada artinya, nggak berpahala. Bapak baca Quran satu huruf nggak paham, pahala. Dan paling nggak kecil, satu huruf berapa? 10. Jadi baca alif lam mim 3 langsung 30 pahala. Nah, kalau kita target satu hari, misalnya kalau Nabi itu dalam riwayat menyebutkan, hendaknya kalian itu jangan baca Quran, khatam Quran kurang dari 3 hari. Terlalu cepat. Tapi jangan pernah lebih dari 30 atau 40 hari. Kalau 30 hari berarti Quran 30 hari, satu hari mestinya kita berapa? 1 juz. Kira-kira siap nggak 1 juz satu hari? 10 lembar aja kok itu. Nah, mungkin yang belum terbiasa 1 juz, 1 duduk kan mungkin berat. Tapi biasakan, coba setelah sholat fardu 5 kali, jangan kemana-mana dulu, cukup 2 lembar saja. Gak sampai 5 menit gak selesai, gak 5 menit nih, gak sampai 5 menit. 2 lembar saja, kalau kita rutinkan, pastikan waktunya wajibkan, berarti 1 hari 10 lembar, berapa juz? 1 juz. Tapi mampukah? Siap nggak kita mewajibkan waktu itu untuk Quran ini? Nah, baca. Nah, kalau kita bosan membaca, dengar. Bagi mereka yang mungkin belum terbiasa akan cepat bosan kan? Dengarkan. Dengar Quran itu perintah dan akan mendatangkan apa? Rahmat Allah. Nabi contohkan, Nabi itu sebagai seorang yang kepada melakukan sering mendengarkan bacaan. Suatu saat beliau bertemu dengan seorang sahabat Abdullah Mas'ud. Ya Abdullah, bacakan Quran kepadaku. Maka Abdullah mengatakan, ya Nabi, apakah aku harus membaca yang kepadanya Quran turunkan? Kata Nabi, aku ingin mendengarkan.
Karena Quran itu mendengarkan dapat rahmat Allah. Allah katakan dalam surat yang ke-7 204. A'raf. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Rahmat Allah itu kepentingan kebutuhan kita. Kita masuk surga bukan segala ibadah tapi dengan rahmat Allah. Yaitu menjaga, rutinkan ini. Sebisa mungkin hari itu. Dan berikan waktunya. Masing-masing mungkin punya waktu beda-beda yang longgar. Bisa kita pagi hari, ada yang siang hari. Nah, siarkan masing-masing beda-beda. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Maka pastikan kita wajibkan waktu untuk baca Quran ini. Dan karena ini Quran firman Allah, maka saat kita membaca berarti kita sangat berinteraksi dengan Allah kan. Nah kira-kira kalau kita kedatang ke RT, RT ini, tanya Pak RT tolong sampaikan pada saya tentang proses buat KTP. Kita buat KTP. Akhirnya Pak RT dengan serius menerangkan. Saat Pak RT menjelaskan lagi tentang proses yang kita minta itu, saat Pak RT sedang serius, HP bunyi kita angkat, kira-kira Pak RT marah nggak kira-kira? Nah kira-kira yang baca Quran sedang satu ayat belum selesai, HP bunyi kita dengar, kita wat. Kira-kira marah lah nggak kira-kira? Nah, jangan motong ayat. Kalau ibu kita bicara kita potong marah kok, kan begitu kan? Presiden ada menterinya ngantuk jangan bicara marah kok. Maka saat kita baca Quran jangan motong sampai karena kalau ada yang ketuk pintu kita jual lagi yang mau beli selesaikan ayat dulu. Nggak panjang kok ayat, saya baru. Maka jangan motong karena sedang baca dengan Allah ini maka kita potong-potong. Kita dengan manusia kan itu baca Quran. Punya adab dengan Allah agar bernilai ibadah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan kita juga punya waktu untuk menghafal atau menambah hafalan. Meskipun nggak punya target hafal Quran, punya. Karena Nabi menggambarkan orang nggak punya hafal Quran itu orang seperti rumah rusak. Dan Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Quran itu mudah dihafal. Adakah menghafal pelajaran? Mudah sekali. Dan menghafal Quran, nah hadis mudah Quran. Cuman juga mudah lupa. Mudah lupa. Karena itu kalau kita sudah niat untuk tiap pekan nambah satu ayat misalnya, juga berikan waktu untuk menjaganya. Murojaah namanya. Kapan? Silahkan waktu masing-masing. Yang sangat efektif menjaga hafalan itu saat sholat malam. Atau saat, jadi daripada kita lagi pepergian, daripada ngelamun kemana-mana, murojaah hafalan. Menjaga hafalan. Itu penting sekali. Karena Quran itu membaca, maka kadang-kadang begini, ada orang Allah berikan karunia kecerdasan. Mudah menghafal. Tapi ada yang sulit. Nah, takdir Allah itu dua macam. Baik atau buruk. Semua takdir baik buruk itu bagi Allah, untuk manusianya adalah baik. Maka orang yang diberi Allah SWT kesulitan untuk menghafal Quran, jangan pernah bosan. Justru Allah lebih cinta dia. Kenapa? Berarti semakin sulit menghafal kan diulang-ulang. Mengulang berarti tambah pahala kan. Tambah lah, mengulang sekali dua malah. Lalu yang menghafal Quran berarti sekali saja apa? Nah, maka jangan semakin kita sulit menghafal, bahkan semakin banyak pahala. Maka ujian Allah itu justru tanda cinta Allah kepada kita. Cuman kita kadang-kadang nggak sadar diuji Allah, dicintai kita nggak suka. Ya, kalau kita jadi contoh orang wudhu itu manfaatnya apa? Dia membersihkan, mensucikan, manfaatnya menghapus dosa kan. Nabi mengatakan di Muslim, orang membasuh mukanya wudhu akan terjatuhlah dosa-dosa akibat pandangan matanya. Artinya apa? Semakin banyak wudhu berarti semakin banyak dosa yang akan dihapus kan. Karena membasuh muka dihapus dosa karena pandangan mata. Membasuh tangan dihapus dosa karena kejahatan tangan kita. Kaki pun. Maka kata Nabi,
Kalau selesai wudhu nakian dia habis dosanya. Nah kadang-kadang orang uji sering batal ngeluh. Kok berapa batal? Berarti sering batal maksudnya sering wudhu kan. Enggak habis. Berarti Allah cinta dia untuk menghapus itu tadi. Orang sakit itu Allah hapus dosa enggak? Jangan ngeluh, sakit, gak boleh sakit. Udah sakit, berarti Allah cinta. Ya, jadi orang sulit menghafal, jangan pernah mengeluh. Ulangi dulu pahala besar. Itu yang keempat. Ya. Berikutnya ada, pastikan kita ada waktu untuk tadarus. Tadarus itu artinya mengkaji. Nah, ini salah satu proses ya, karena kita nggak mungkin hanya dengan menghafal bisa jadi Quran dibuat tunjuk. Dengan membaca nggak mungkin jadi petunjuk. Tapi setelah kita paham, baru kita bisa petunjuk. Maka mengkaji selalu proses untuk bisa Al-Quran itu pahalanya besar sekali. Bahkan di dalam hadis orang mengkaji Al-Quran, kaji itu berarti nggak sendiri ya. Mengkaji itu kaji bersama itu tadarus artinya melibatkan orang banyak. Kita 2 orang, 3 orang itu pahalanya besar. Hadisnya begini. Tentang pahala orang mengkaji Quran. Kata Nabi, majtama'a qaumun yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa najalat al-misan wa dzakarahum fi manita. Tidak ada orang yang sengaja berkumpul untuk membaca kitab Allah dan mengkajinya. Ada menafsirkan. Kecuali pertama Allah al-Qutus malaikat untuk menjaga mereka. Diliputi malaikat kita. Doakan malaikat. Yang kedua, wasyiatumur rahmah. Allah akan diliput dengan rahmat Allah. Ini penting. Kebutuhan kita. Ketiga, najalat al-masakan. Dan Allah akan turunkan ketenangan di hati mereka. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man idza. Allah akan sebut-sebut yang ikut kajian itu di hadapan malaikat. Allah bangga. Ini bagus dalam kajian. 4. Kemudian teruskan hadisnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalatar. Barang siapa yang keluar jalan untuk mengkaji terus ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Mengkaji. Maka pastikan kalau membaca pastikan harian, kita punya target hafalan bisa kapan, berapa hari. Kajian sama, nggak harus harian. Mungkin sepekan sekali kita ngaji bersama untuk ada yang menafsirkan. Dan yang terakhir adalah mentatapuri Quran. Dan Quran diturunkan untuk kepentingan ini. Jadi Quran diturunkan untuk tadabbur. Allah katakan surat Shad ayat 38 ya, ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Quran ini kamu turun kepada Muhammad untuk ditadaburi. Ditadaburi itu artinya dipahami, diperhatikan, dihayati dan dilaksanakan. Itu tadabur. Lalu bukan paham, jadi dipahami, dihayati, dilaksanakan. Nah ini Quran turun untuk ini. Nah ini proses-proses yang mestinya harus menjadi rutinitas kita. Sehingga kalau kita itu saat kita melakukan proses ini, kita masih hidup setelah itu dijamin Allah kecukupan. Pahala besar. Kalau mati karena itu Allah masukkan ke surga. Karena aktivitas itu di akhir hayat itu menentukan kondisi di akhir. Itu Quran. Sebagai kitab Allah, firman Allah yang Allah turunkan sengaja untuk kepentingan kita. Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila Quran hudan linnas wa bayyinatul huda. Jadi Quran itu kalau kita lihat sejarahnya, semua yang dekat dengan Al-Quran itu mesti baik. Itu baik semuanya. Hari malam Quran turun, malam apa? Terbaik. Bulan di mana Quran turun bulan apa? Terbaik. Malaikat yang menurunkan Al-Quran siapa? Terbaik. Manusia yang kepadanya turun Al-Quran siapa? Terbaik. Umat yang karenanya Quran dipakai turun untuk kemerdekaan mereka, umat siapa?
terbaik. Maka kalau kita ingin jadi orang baik, dikenal Al-Quran. Itu pastikan, lebih baik. Itu Quran. Nah, itu kurang lebihnya tentang ibadah harian. Yang nanti selainnya nanti ada ibadah yang lain kita akan lanjutkan. Jadi ini sekali lagi pastikan aktivitas harian kita itu semuanya bernilai ibadah. Sehingga kalau kita aktivitas kita lakukan kok kita mati saat itu, maka jaminnya masuk surga. Husnul khotimah. Tapi kalau aktivitas itu lakukan selesai kita hidup, Allah jamin pahala besar dan juga akal dan kecukupan tadi. Semuanya. Mungkin itu sementara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.